Malam itu juga, Momo dan Okarun mencari telur yang terselubungi oleh membran energi roh si nenek turbo. Telur Okarun tersebut memiliki ukuran 5 cm dan bercahaya keemasan. Momo pun kesal karena dia dan Okarun tidak bisa menemukan benda tersebut dimanapun. Pada keesokan harinya, Okarun tiba-tiba didekati oleh teman-teman sekelasnya. Para pemuda itu bertanya mengenai rumor bahwa Momo adalah gadis murahan yang mau tidur dengan siapa saja. Okarun tiba-tiba berubah dengan energi nenek turbo. Emosinya meledak hingga tanpa sengaja menyakiti teman sekelasnya. Untungnya Okarun segera sadar. Dia pun meminta maaf dan langsung berbalik ke tempat duduknya. Tapi di sini Okarun sangat kaget setelah melihat nenek turbo berada di dalam tasnya. Dia pun berlari secepat kilat sambil menggendong tasnya. Setelah menemukan tempat yang sepi, Okarun langsung bertanya mengapa nenek Turbo mengikutinya hingga ke sekolah. Turbo pun mulai merayu Okarun untuk melepaskan kekuatannya. Jelas saja Okarun tidak mau. Suasana langsung berubah jadi aneh ketika Momo datang. Okarun sadar kalau Momo memang kawaii. Dia segera pergi menjauh hingga membuat Momo agak kebingungan. Pada saat itulah si Turbo keluar dari tas Okarun. Di dalam kelas, Momo terlihat kesal pada Okarun. Miko lantas berkata bahwa Okarun adalah pemuda yang baik karena dia mendengar kabar kalau Okarun berusaha membela Momo. Okarun tidak terima karena ada yang menyebarkan gosip buruk tentang Momo. Tapi tetap saja Momo tidak mengerti mengapa Okarun menjauhinya. Di sisi lain, Aira Shiratori kembali muncul dengan pesona kecantikannya yang sangat luar biasa. Ternyata Aira sangat kesal pada Momo Ayase. Dia pun menyebarkan isu buruk tentang Momo demi menjatuhkan reputasi gadis tersebut. Tapi usahanya tidak berhasil dan sepertinya tidak ada masalah apapun yang menimpa Momo. Aira sangat kesal karena semua orang tidak mengetahui kalau sebenarnya Momo itu adalah iblis. Aira berkata demikian karena dia bisa melihat dengan jelas kalau di punggung Momo tumbuh sayap iblis yang menyerupai tangan besar. Bisa mengetahui fakta ini membuat Aira begitu yakin kalau dia adalah orang yang terpilih. Selain itu dia mendapatkan bola berwarna emas yang jatuh dari langit. Sesaat kemudian Aira dikagetkan oleh sapaan teman-temannya. Kedua temannya itu pun terlihat membawa berbagai perlengkapan untuk ritual pengusiran hantu. Sedetik kemudian, Aira menemukan sesosok makhluk aneh dengan gaun terusan merah di lapangan sepak bola sekolah. Anehnya, hanya Aira saja yang bisa melihat sosok tersebut, sementara kedua temannya tidak bisa melihatnya. Aira pun mengira kalau sosok itu adalah makhluk kontrak milik Momo Ayase. Di atap gedung sekolah, Momo, Okarun, dan Nenek Turbo terlihat tengah makan siang bersama. Walau masih tidak terima akan kekalahan sebelumnya, tapi Nenek Turbo mengungkapkan kalau dia menemukan sosok wanita aneh yang mencurigakan. Okarun berpikir kalau barang miliknya itu kemungkinan dipungut oleh manusia. Tapi kalau yang mengambil adalah manusia, maka kemungkinan besar kekuatan roh orang tersebut akan bangkit secara otomatis, di mana dia bisa melihat penampakan makhluk astral. Ketika waktu pulang sekolah tiba, Aira menyapa Momo dan meminta untuk ngobrol empat mata. Momo pun terpaksa mengikuti kemauan Aira. Beberapa saat kemudian, Aira menggiring Momo di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Tanpa banyak bicara, kedua teman Aira langsung menjatuhkan Momo. Aira lantas melakukan ritual pengusiran hantu pada Momo. Di sini Momo langsung menghempaskan kedua teman Aira dengan kekuatan espernya. Menyadari kalau Rosario dan kitab tidak berguna, Aira langsung menjejalkan bola emasnya pada Momo. Saat itu juga Okarun datang dan berusaha menolong Momo. Dalam sekejap mata, Aira disambar oleh sosok hantu wanita jangkung dengan setelan gaun terusan merah yang sebelumnya muncul di lapangan sepak bola. Hantu wanita merah itu mengungkapkan kalau dia adalah ibunya Aira. Okarun pun segera berubah ke mode spirit guna menolong Aira. Tapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan teknik akrobat si hantu wanita merah. Okarun malah ditelan bulat-bulat oleh hantu tersebut. Hantu itu kembali berkata kalau dia sudah menunggu lebih dari 10 tahun hingga Aira bisa melihat wujudnya. Di sini Aira baru menyadari kalau hantu tersebut bukanlah makhluk kontrak milik Momo. Hantu itu terus memaksa Aira untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Aira sendiri tidak mau mengakui hantu itu sebagai ibunya. Sedetik kemudian Nenek Turbo muncul dari balik puing-puing reruntuhan bangunan gudang. Di sini Turbo mengidentifikasi dengan sebuah ponsel kalau si hantu wanita merah adalah hantu akrobatik berambut mulus. Sementara itu Aira terus berontak dan menghujat si hantu dengan begitu kasar. Hantu itu pun langsung menelan Aira hingga tidak tersisa. Setelah itu si akrobatik mencekik leher Momo dengan rambut mulusnya.
Walau akrobat memaksa Momo untuk memanggilnya dengan sebutan ibu, tapi Momo tetap ngotot tidak mau dan malah kembali mengumpatnya. Jelas saja si akrobat langsung menelan Momo bulat-bulat ke dalam perutnya. Tapi sedetik kemudian akrobatik terbakar dengan begitu parah karena menelan rambutnya sendiri. Turbo pun berkata kalau Rosario yang dibawa Aira sebenarnya adalah korek api. Ternyata Momo membakar rambut si akrobatik dari dalam perutnya. Keberuntungan juga selalu berpihak pada Nenek Turbo, karena wujudnya yang sekarang adalah boneka kucing pembawa kemujuran. Si akrobatik pun memuntahkan Momo, Okarun, dan Aira. Saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pembalasan yang sebenarnya.